bombastic side eye, criminal offensive side eye. Don't Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hah? Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Oh my god! Few moments later. You serious? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mariani Vesia Kusuma Angkat. Kalian semua bisa panggil saya Vesi. Saya dari kelas 10F. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi dan teori-teori dari Georgie Habermas. Georgie Habermas lahir di South Hadley pada tanggal 27 Februari 1863 dan ia wafat pada tanggal 26 April 1931. Georgie Habermas ini anak kedua dari Hiramid. Hiramid ini adalah seorang pendeta kongregasionalis dan pendeta kongregasional. Georgie Habermas ini memiliki ibu yang bernama Elizabeth Strauss Billings dan ia juga mempunyai kakak yang bernama Alice. Teori-teori dari Georgie Habermas ini adalah interaksi simbolik. Menurut teori interaksi simbolik, kehidupan masyarakat pada dasarnya adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol. Ada 3 konsep yang harus diperlukan. Yang pertama ada mind atau pikiran. Yang kedua itu ada self atau diri. Dan yang ketiga ada society atau masyarakat. Mind atau pikiran menurut Georgie Habermas ini adalah suatu proses di mana individu berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol yang bermakna. Menurut Georgie Habermas ada 4 tahap tindakan yang berhubungan. Yang pertama itu ada impuls, yang kedua ada persepsi, yang ketiga ada manipulasi, dan yang keempat ada konsumsi. Yang pertama impuls adalah dorongan hati yang meliputi rangsangan spontan yang berhubungan dengan alat indera dan reaksi terhadap stimulasi yang diterima. Yang kedua ada persepsi. Persepsi adalah tahanan ini terjadi ketika akan aktor sosial mengadakan penyelidikan dengan bereaksi terhadap rangsangan yang berhubungan dengan impuls. Yang ketiga, manipulasi. Manipulasi adalah tahapan penentuan tindakan berkenan dengan objek itu. Tahapan ini adalah tahapan yang penting dalam proses tindakan agar reaksi terjadi tidak secara spontan. Setelah melewati 3 tahapan tersebut, maka tibalah tahapan keempat, yaitu konsumsi. Yang kedua ada self atau diri. The self atau diri merupakan ciri khas manusia yang tidak dimiliki oleh binatang. Diri adalah kemampuan untuk menerima diri sendiri sebagai sebuah objek dan perseptif yang berasal dari orang lain. Georgie Habermas membedakan I dan me. I merupakan bagian dari diri yang menjalankan sesuatu perilaku yang baik. I merupakan
sesuatu yang aktif dari diri yang mampu menjalankan perilaku. Sedangkan me merupakan konsep diri tentang yang lain yang harus mengikuti aturan yang diperbolehkan atau tidak. I memiliki kapasitas perilaku yang dalam batas-batas tertentu sulit diramalkan. Sedangkan me memberikan kepada I untuk arahan berfungsi untuk mengendalikan I. Sehingga perilaku manusia bisa diramalkan atau setidaknya tidak begitu kacau. Self yang terdiri dari unsur I dan me. Unsur I merupakan unsur yang terdiri dari dorongan, pengalaman, ambisi, dan orientasi pribadi. Sedangkan unsur me adalah suara dan harapan-harapan dari masyarakat. Hiramid menyatakan bahwa dalam percakapan internal terkandung di dalamnya pergolakan batin antara unsur I atau pengalaman dan harapan dengan unsur me atau batas-batas moral. Pemahaman makna dari konsep diri pribadi dengan demikian mempunyai dua sisi, yakni pribadi atau self dan sisi sosial. Yang ketiga itu ada society atau masyarakat. Pada tingkat paling umum, Habermas mengatakan Habermas menggunakan istilah masyarakat yang berarti proses sosial tanpa henti yang mendahulukan pikiran dan diri. Masyarakat penting perannya dalam membentuk pikiran dan diri. Di tingkat lain, menurut Habermas, masyarakat mencerminkan sekumpulan tanggapan teror organisis yang diambil. Pada materi tentang society atau masyarakat, menekankan pada bagaimana identitas diri terbentuk melalui interaksi sosial dan simbol-simbol yang digunakan dalam interaksi tersebut. Demikian presentasi saya kali ini. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih.